sistem informasi. Sebentar, ada notifikasi. Lalu, bagaimana merancang suatu sistem informasi persediaan barang yang informatif dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh user ketika berada di lapangan, yang dalam hal ini adalah toko Indomaret. Yang ketiga, membuat aplikasi sistem informasi stok barang dengan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web, yaitu PHP, dan dengan database MySQL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, merancang suatu sistem informasi yang baik untuk perangkat pada Departemen EDP PT Indomarko Prismatama Cabang Tangerang 1. Yang kedua, merancang suatu sistem informasi persediaan barang yang informatif dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh user ketika berada di lapangan. Yang ketiga, membuat sistem informasi yang dapat meminimalisir kesalahpahaman. Selanjutnya, kerangka kerja teoritis. Pada kerangka kerja teoritis ini menggambarkan alur penelitian yang saya lakukan, di mana saya mengawali dengan mencari latar belakang masalah pada PT Indomarko Prismatama Cabang Tangerang 1, khususnya di Departemen EDP, sehingga mendapatkan topik rancang bangun sistem informasi stok barang pada Departemen EDP PT Indomarko Prismatama Cabang Tangerang 1. Setelah saya mengetahui latar belakang masalah, saya melakukan identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah ditentukan, lalu saya melakukan analisa data dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kasus, dan juga menentukan konsep pembangunan coding menggunakan HTML, PHP, dan database menggunakan MySQL. Setelah itu saya menentukan metode pengembangan sistem, yaitu menggunakan SDLC fase waterfall. Setelah semuanya ditentukan, lalu saya melakukan proses pemecahan masalah, yaitu dengan membangun sebuah program berbasis web untuk manajemen stok barang. Lalu sampai kepada solusi dan perbaikan, yaitu dengan hasil website stok barang. Selanjutnya, metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, di mana metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Metode pengembangan sistemnya menggunakan SDLC dengan fase mode waterfall, di mana mode waterfall model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dan sangat sistematis, yang diawali dengan analisa masalah, lalu mendesain gambar program yang akan dibuat, lalu melakukan pengkodingan dan juga pengujian. Selanjutnya, use case berjalan pada PT Indomarko Prismatama, khususnya di Departemen EDP. Saat ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan tim lapangan, di mana admin bisa memproses mencatat data barang masuk, lalu mencatat data barang keluar, memproses peminjaman barang yang dilakukan oleh tim lapangan, dan juga memproses permintaan barang yang juga dilakukan oleh tim lapangan. Ini adalah use case yang saya usulkan, di mana masing-masing user bisa memiliki akses tertentu, misalkan admin. Admin ketika login, ia bisa mengakses beberapa fitur, di antaranya stok barang EDP, di mana stok barang EDP ini admin dapat menginput, mengedit barang, mendelete data barang, dan juga mengekspor data. Lalu ada stok barang per user EDP, jadi untuk meminimalisir kesalahpahaman, saya membuat masing-masing user tim lapangan itu stoknya masing-masing, jadi bisa diatur oleh admin maupun di-request dari tim lapangan. Selanjutnya, peminjaman barang yang tadi dilakukan oleh tim lapangan, lalu permintaan tambah stok juga yang di-request oleh tim lapangan, barang masuk dari supplier ataupun dari head office, lalu kelola toko atau departemen, yaitu kalau ada toko baru di input ataupun toko tutup nanti di delete gitu. Lalu kelola user, jika ada penambahan user lapangan nanti ditambah, ataupun mungkin ada user lapangan yang resign nanti di delete. Lalu user admin juga memproses barang keluar. Selanjutnya, aktor tim lapangan. Tim lapangan itu memiliki dua fitur, yaitu yang pertama stok barang user login, yang dalam artian adalah tim lapangan. Jadi tim lapangan ketika login itu mengetahui berapa banyak jumlah stok barang yang dia punya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap stok barang tersebut. Lalu tim lapangan dapat merequest tambah stok sesuai dengan kebutuhan yang dia mau. Selanjutnya, kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan itu, yang pertama, aplikasi sistem informasi stok barang yang terkomputerisasi ini sangat membantu user untuk memonitoring keluar masuk perangkat yang menjadi tanggung jawab Departemen EDP PT Indomarko Prismatama Cabang Tangerang 1. Lalu, sistem informasi stok barang yang diusulkan dapat memudahkan user dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan ketika berada di lapangan, yang dalam hal ini adalah toko Indomaret. Yang ketiga, pengontrolan stok barang user EDP lapangan lebih baik jika menggunakan sistem informasi stok barang ini. Karena dengan sistem informasi stok barang yang saya buat, masing-masing user EDP lapangan dapat mengatur sendiri data stok mereka, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kesalahpahaman antara user admin maupun user tim lapangan. Selanjutnya, saran ada 3 poin. Yang pertama, admin diharapkan selalu memonitoring jalannya aplikasi stok barang yang sudah diterapkan dan mengembangkan aplikasi sistem informasi stok barang yang saya buat. Lalu, perlu dilakukan peninjauan-peninjauan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dari aplikasi sistem informasi stok barang yang dibuat. Yang terakhir, tim lapangan diharapkan dapat memanfaatkan fitur tambah stok barang dengan baik, sehingga sistem yang sudah saya buat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian dari saya, Bu. Selanjutnya, saya silakan ke Ibu atau Bapak. Ya, silakan. Bisa langsung presentasi aplikasi. Presentasi aplikasi ya, Pak, sebentar. Ini aplikasinya, Pak. Dari login login dulu ya. Dari login. Ya, dari Oke, login. Pak. Ini halaman loginnya. Jadi jika saya login dengan user tim admin, saya coba copy dulu datanya, saya agak. Maka muncul fitur-fitur yang menjadi haknya dari admin, Pak. Yang pertama, stok barang EDP. Jadi dia bisa mengatur jika ada stok barang EDP, nanti diinput sama admin, sehingga menghasilkan data yang seperti ini, Pak, Bu. Nah, silakan coba input satu saja dulu. Input satu ya, Pak. Ya. Misalkan nama barangnya adalah CPU, deskripsi adalah hardware, stoknya misalkan datang baru 10 piece. Nah, nanti dia akan nge-save, Pak. Ini hasilnya. Ya. Baik. Ya. Bisa diulang lagi? Ya. Input lagi, Pak. Ya. Baik, Pak. Misalkan barang barunya lagi monitor. Dengan deskripsi coba disamakan dengan yang tadi. Yang tadi deskripsinya berarti hardware. Stoknya misalkan 10. Submit. Ini ada di halaman berikutnya, Pak. Ini, Pak. Halaman berikutnya ya, hardware ya. Hardware. Deskripsi kalau di sini seperti kategori gitu ya? Iya, kategori. Jadi oh ya, ya. Baik. Kalau kategori kenapa tidak dibuatkan file master kategori saja, jadi bisa langsung soalnya di sana barangnya cukup banyak sih, Pak. Jadi ada beberapa kategori seperti hardware, terus spare part yang lain, terus kayak networking, ada CD-CD juga. Jadi dari hasil wawancara saya, tim yang EDP di sana tidak mau kayak gitu, Pak. Jadi dia maunya input manual saja, input teks manual saja. Input manual ya. Baik, ya, silakan. Lalu kalau mau pinjam barang misalkan. Pinjam barang. Ya. Ketika ada peminjaman barang, tim admin menambah data pinjam. Nah, pilih barangnya, misalkan barang yang tadi kita input adalah CPU. Yeah. Lalu pilih usernya ini dari tim admin maupun tim lapangan, Pak. Jadi admin pun terkadang meminjam barang karena dia pun terkadang soalnya melakukan perbaikan ketika dibutuhkan. Misalkan namanya adalah
Priyatna sebagai tim lapangan. Jumlahnya 2 dengan keterangan instalasi toko baru. Bentar, sebentar. Ya. Tadi CPU stoknya ada berapa? Tadi CPU stoknya boleh saya lihat dulu, Pak? Iya, silakan. CPU stoknya ada 10, Pak. Oh iya, baik. Pinjam barang. Kalau dipinjam berarti berkurang ya? Iya, misalkan kita pinjamnya oleh Priyatna, pinjamnya 2 Ya. dengan keterangan toko Kalau baru. Ya. minjamnya 20 bisa nggak coba? Kalau minjamnya 20, harusnya Iya. ada validasi, Pak. Stok saat ini tidak mencukupi. Lalu si admin akan diarahkan ke halaman stok biar admin itu bisa ngelihat stok CPU-nya tuh ada berapa. Oh, ternyata ada 10 gitu, Pak. Oh iya. Baik, ya. Silakan. Nah, Bapak jika hanya ada ingin melihat ini saja. Apa namanya? Ada nggak apa namanya? validasinya. Ya, dalam artian kalau yang dipinjam itu melebihi stok, ya kan? Ya. Apakah ada notifikasi atau tidak seperti itu? Oke, Pak. Peminjamannya diproses aja apa gimana, Pak? Ya, silakan proses saja. Jika ada peminjaman barang, oh sorry salah halaman. Peminjaman barang. Tambah data pinjam. Ya. Pilih barangnya CPU. Pilih usernya Priyatna. Jumlahnya 2, keterangan Ya. submit. Datanya ada di sini, Pak. Nanti akan Dengan keluar CPU stok ya? Priyatna toko baru. Ngurangin di stok, Pak. Coba ini. Lihat stoknya ada. Berada berapa coba? Coba di stok Ini barang EDP ada coba. 8, Pak. Sudah. Mana? Belum terlihat di beberapa, Pak. Ya. Sepertinya Stok barang EDP ini. Mana coba? Bapak pengen lihat. Berkurang tidak? Berkurang ya? Berkurang, Pak. Iya, Pak. Jadi 8. Oh, jadi 8 ya? Baik. Coba ke atas, coba. Bisa nggak dilakukan pencarian barang? Ada nggak fiturnya? Pencarian barang. Pencarian barang ada yang Ada nggak? Ada nggak? Oh, belum ditambahkan ya? Apa namanya? Fitur oh ada ya? Ada, Pak. Oh ya, siap. Ya, dah. Bapak cukup ya. Baik. Bapak akan bertanya mengenai teori ya. Baik, Pak. Kalau Bapak ini ya informasi itu hanya membahas informasi yang berkualitas. Ya. Ada 3 pilar utama ya syarat-syaratnya ya. Ya kan? Syaratnya ada 3 menurut Lokman Hakim ya. Apa saja itu 3 pilar utama itu? 3 pilar utama menurut Lukman Hakim ya, Pak? Ya. Saya boleh jawab menurut saya sendiri nggak, Pak? Soalnya saya cukup lupa sih, Pak, mengenai Lukman Hakim itu. Oh, lupa. Silakan. Iya, Pak. Kalau menurut saya, untuk informasi yang berkualitas itu, yang pertama adalah informasi yang disampaikan atau yang disajikan itu terbukti kebenarannya. Yang kedua, kualitas informasi yang disampaikan atau yang diberikan, yang disajikan itu kebenarannya benar terbukti. Yang ketiga, kualitas dari informasi yang disajikan juga cukup baik. Begitu, Pak. Ya, ya baik. Terima kasih. Cukup, Bu Win, silakan. Oke, makasih Pak Jaka. Mas Ahmad, Siap, Bu. Ini sistem kamu kerja di Indomaret? Iya, Bu. Kebetulan saya juga sempat jadi adminnya, jadi saya mengetahui masalah-masalah yang ada di sana. Enggak, kamu kerja di sono enggak? Iya, di sana, Bu. Sekarang? Sekarang masih. Oke. Siapa si Jainal ini siapa nih? Si Jainal ini tim lapangan, Bu. User tim lapangan. Tapi di sini saya jadikan admin. Karena dari
tim Departemen EDP tidak memberikan data yang pasti sih Bu, soalnya katanya nggak apa-apa buat contoh aja dulu kalau buat penelitian mah gitu. Berarti sistem ini memang belum dipakai ya? Belum dipakai Bu, nanti pasti akan diusulkan. Nah, bagaimana kalau kamu nanti tugasnya adalah mengusulkan sistemmu ini ke Indomaret tempat kamu Departemen ini, nah, ya, EDP. mengusulkan, terus kamu mempresentasikan, nanti hasil presentasi itu kamu ini kurangnya apa, terus sudah oke atau belum gitu ya? Oke Bu, nanti saya coba Bu. Ya itu revisinya ya. Oke Bu. Nah kalau kamu bisa mempresentasikan ke Indomaret dan sistem ini dipakai, Ya. nanti nilainya kamu bisa bagus. Tapi kalau nggak bisa ya nanti percuma kan, bikin sistem bagus tapi nggak dipakai gitu kan? Nanti maaf Bu, saya izin bertanya, jika saya membuktikan kalau sistem ini dipakai ke Ibu atau Bapak gimana Bu? Ya banyak cara, kamu bisa dokumentasi, saat kamu presentasi, saat dia ngomong oke. Oh Bu, udah dipakai nih. Ternyata setelah aku presentasi langsung diimplementasiin. Buktinya nih linknya, boleh saja nggak masalah. Oke Bu, kalau gitu. Nanti saya Ya. coba. Siap Bu. Karena banyak sekali mahasiswa membuat sistem, membuat aplikasi, tapi hanya numpuk di perpustakaan gitu loh, sayang. Padahal banyak perusahaan memang butuh aplikasi itu gitu ya. Tapi kalau bisa dipakai, diberikan ke perusahaan tempat penelitian itu alangkah baiknya. Ya, itu sebagai portofolio kamu juga itu kan. Sistem itu dipakai di Indomaret itu sudah menjadi satu portofolio kamu loh ya. Oke Bu. Saat kamu melamar di tempat lain itu menjadi rekotan kamu yang bagus bahwa saya sudah membuat aplikasi, sudah diimplementasikan di PT Indomaret, Indomarko misalnya. Ya. Nah, itu menjadi portofolio mahasiswa yang sangat bagus. Ya, karena kan sekarang pembelajaran kan semua nanti ke arahnya kan project semua lah. Ini salah satu kamu sudah menyelesaikan satu project menjadi satu portofolio gitu ya. Oke Bu. Nah, kemudian nanti saya sudah baca skripsi kamu. Ada nanti tambahan sudah saya lipet ya. Tambahannya adalah nanti termasuk di abstraknya. Kalau membuat abstrak itu ya masalahnya apa, tujuannya apa, metode yang dipakai itu apa saja, hasilnya apa secara ringkas gitu ya. Nah, itu dilengkapi nanti sudah saya lipet. Nah, kemudian selama kuliah nih, saya mau nanya. Selama perkuliahan kamu merasa enjoy, happy, atau ternyata susah ya, atau bagaimana nih selama kamu kuliah? Sebenarnya karena saya sebagai karyawan ya Bu ya, karyawan dan juga mahasiswa, awal-awal mungkin beradaptasi dengan jam kuliah, jam kerja itu cukup berat sih Bu, tapi setelah saya jalani ternyata lumayan seru juga, lumayan happy juga, ketemu sama teman-teman yang lain, belajar sama-sama, menghadapi masalah bareng-bareng, itu cukup asik sih Bu. Sampai di kesempatan kali ini di tahap terakhir sidang skripsi, saya cukup senang sih Bu, cukup happy. Happy ya, seneng ya? Happy Bu. Belajar program menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan Bu, apalagi kalau kita ketemu masalah-masalah yang nggak ketemu gitu, nggak selesai masalahnya, tahu-tahu oh ternyata cuma kayak gini doang gitu. Itu cukup asik sih Bu, menurut saya. Buat Jadi saya. kalau belajar program, kemudian programnya kok nggak running, kamu jadi pengen nyari supaya running gitu ya? Iya betul Bu. Tiba-tiba ternyata salahnya cuma di sini. Gitu. Iya Bu. Kamu kan di jurusan sistem informasi nih. Iya. Kamu juga sudah membuat aplikasi. Ya. Program apa yang kamu ini selama ini kamu belajar program tuh ya program apa yang kamu benar-benar nanti mau implementasikan, mau kamu jual di dunia kerja nanti? Sepertinya saya lebih fokus ke program website sih Bu, menggunakan mungkin nanti PHP dengan
framework-frameworknya, atau mungkin nanti bisa berkembang dengan JavaScript, dengan framework-framework yang lain gitu Bu. Saya lebih suka di website, pengembangan program di website Bu. Pengembangan program website ya. Iya Bu. Ada rencana nanti setelah lulus? Setelah lulus sih saya dikasih tantangan sama tim kantor ya Bu ya, kaitannya coba nih kalau kamu udah selesai sidang skripsi bikin program penjadwalan karyawan di departemen EDP, terus bikin tanggung jawab EDP apa aja, terus bikin monitoring koneksi mati apa aja gitu sih Bu. Rencana awal mungkin di situ dulu, Rencana menjawab awal ya, tantangan berarti dari tim kantor. kamu sebenarnya sudah ada challenge ya. Iya Bu, Ada kebetulan challenge tempat kerja bahwa saya nanti juga kalau sudah mendukung. selesai banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus kamu buat gitu ya, challenge-nya ya. Iya Bu. Nah, seneng nggak dikasih challenge gitu? Sebenarnya tertantang dan juga lumayan berat Bu, soalnya di sana juga seniornya lebih pinter-pinter dari saya masalah program, jadi saya banyak nanya-nanya, banyak curhat-curhat, cerita-cerita gitu sih Bu. Senang Bu, senang. Seneng ya. Iya. Ya kan, berarti kamu ininya ke arah programmer ini kan udah jelas ya, ke arahnya programmer gitu ya. Niatnya seperti itu Bu. Oke. Kalau saya baca sih di skripsinya juga sudah rapi, sudah bagus. Ya. Hanya nanti ada beberapa yang sudah buin lipat, Ya. ya sudah buin lipat. Nanti kamu benerin. Nah, Baik. pesan saya adalah ya karena kamu lulusan di bidang informatika dan kamu lebih cenderung ke programmer ya, nanti kembangkan terus. Setiap ada perubahan, update ya, selalu update ya, program-program apa yang sekarang lagi hype. Lagi hype misalnya, ya itu kamu langsung update sendiri secara otodidak ya. Siap Bu. Kamu nanti sudah lulus, tapi harus diupdate terus. Jadi belajar itu tidak berhenti sampai di sini, tapi terus kamu selalu update knowledge, update pengetahuan, program-program apa yang tadi sedang viral, sedang tren, ya harus mengikuti ya. Siap Bu. Oke, mungkin itu saja Pak Jaka. Suaranya Pak Jaka, suaranya. Ya, dari Bapak cukup ya, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih Ibu Bapak untuk kesempatan saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu, Pak. Oke. Ya, monggo.